Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Bahaya Perceraian bagian yang kedua. Nas firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan di dalam Matius pasal 19 tadi, kita bisa melihat bahwa tampaknya persoalan mengenai perceraian itu menjadi pertanyaan yang masih belum mendapatkan titik terang kejelasannya. Saya percaya di masa itu juga soal mengenai perceraian pastilah menjadi perdebatan sengit di antara orang-orang Farisi, para guru-guru pengajar Alkitab di masa itu. Bahkan di sini disebutkan bahwa orang-orang Farisi datang menemui Yesus dengan tujuan untuk mencobai dia. Mereka tentunya akan mencari pertanyaan yang bisa membuat Yesus kesulitan untuk menjawab ini. Karena saya percaya mereka pun kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang persis, yang benar. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Saya percaya Yesus menjelaskannya dengan sedikit menaikkan intonasi suaranya. Tidakkah kamu baca? Yesus memberikan teladan bagi kita bahwa jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan yang rumit di dalam Alkitab kita, jawabannya juga ada di dalam Alkitab kita. Tidak pernah Yesus menjawab dengan berkata, oh saya pikir, oh saya rasa. Tidak. Ia berkata dengan tegas kepada orang-orang Farisi, tidakkah kamu baca? Dan di sini Yesus mengutip ayat firman Tuhan dari kitab Kejadian mengenai penciptaan manusia, bahwa Ia, Tuhan, yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Setelah Yesus berkata tegas seperti itu, orang Farisi tetap memiliki sebuah pertanyaan dengan tujuan untuk menjebak atau mencobai dia. Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kemudian lagi-lagi Yesus menjawab mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Saya percaya jawaban dari Tuhan Yesus ini tentunya sudah membuat kita clear dan jelas ya, apa pandangan Tuhan terhadap perceraian. Bahwa bercerai itu sebenarnya tidak boleh dan tidak disukai oleh Tuhan. Saya percaya di masa itu, kebenaran soal perceraian ini tentunya lebih banyak merugikan kaum wanita ya. Kaum pria bisa dengan seenaknya mengambil istri, kemudian ketika ia sudah bosan, ia akan mencari-cari alasan bagaimana caranya untuk menceraikan istrinya. Toh menurut hukum Musa boleh kok, asal dikasih surat cerai aja, sudah resmi deh cerai. Tapi Tuhan Yesus justru menunjukkan sikap yang
sebagaimana orang Kristen konservatif harusnya, yang tetap mempertahankan nilai-nilai yang sakral dari pernikahan kudus, yakni pernikahan itu hanya satu kali seumur hidup, sampai maut memisahkan. Saya tidak sepenuhnya mempersalahkan saudara. Mungkin ada di antara pendengar kami adalah orang-orang yang mengalami luka akibat perceraian. Saya paham bahwa semuanya itu terjadi oleh karena banyak pasangan muda-mudi sebelum menikah, mereka tidak mempersiapkan diri mereka dengan baik. Banyak yang menikah, maaf kata, oleh karena hamil sebelum menikah, married by accident. Bahkan terus terang semakin hari, anak-anak muda semakin berani. Ada muda-mudi yang cuma pengen enaknya saja melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Lalu tiba-tiba sang perempuan hamil, dan pasti di dalam benak mereka ialah bagaimana cara menggugurkan anak ini. Saya sedih karena mengingat ada begitu banyak pasangan yang cinta dan takut akan Tuhan, yang bertahun-tahun menanti kehadiran anak tetapi mereka tidak kunjung mendapatkan. Ada juga rumah tangga yang bercerai oleh karena sebelum mereka menikah, sebenarnya ada begitu banyak tanda yang sudah Tuhan berikan, mulai dari orang tua, keluarga yang tidak setuju, atau karena perbedaan yang prinsip, yaitu berbeda keyakinan, atau karena asal memilih pasangan tidak berdasarkan standar firman Tuhan. Karena kebenaran firman ini jarang disampaikan kepada jemaat Tuhan. Mereka beranggapan bahwa secara hukum ya sah-sah saja. Ketika sudah tidak ada kecocokan, kita bercerai, kita berpisah. Tetapi kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara menghormati Tuhan di dalam kehidupan saudara, mari lihat bagaimana pandangan Tuhan dari apa yang Yesus sudah jelaskan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Dan pada akhirnya Yesus kembali menambahkan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Sebagaimana penjelasan saya kemarin, kalau seseorang tertangkap berbuat zina, biasanya mereka akan dihukum rajam atau dilempari sampai mati. Jadi Tuhan Yesus tegas, kamu tidak boleh bercerai kecuali karena zina, alias mati sampai maut memisahkan. Saya berharap bahwa kita mulai belajar kembali ke hal-hal yang mendasar, ke hal-hal yang basic. Setiap keputusan yang berakhir dengan hal yang menyedihkan seperti perceraian, semuanya jelas menunjukkan bahwa kehidupan rohani kita tuh sedang tidak sehat-sehat saja. Karena kalau kehidupan saudara tuh benar mengikuti Tuhan, takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, saudara akan menghormati Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga saudara. Saya mengakui setiap kita pasti pernah bandel. Di masa muda kita pernah melakukan hal-hal yang tidak benar, kisah cinta yang syarat dengan kehidupan yang nakal. Tetapi saya percaya kalau saudara mengiring dan mengikut Yesus dengan benar, Tuhan akan terus-menerus memurnikan dan mengubahkan kehidupan saudara hari demi hari. Bukan hanya sekedar tambah tua, tambah dewasa, tetapi didikan dan pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita akan membuat kita meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang bebas, yang tidak bertanggung jawab, menjadi orang-orang yang pada akhirnya penuh tanggung jawab dan menghormati kesakralan hubungan di dalam pernikahan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Engkau kembali mengingatkan kami betapa pentingnya mahligai rumah tangga setiap orang percaya, sehingga mereka harus memulainya dengan sungguh dan menjalaninya juga dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, rumah tangga yang sementara hari ini sedang mengalami keretakan, Tuhan tolong agar kasih-Mu membalut setiap hati yang keras, ketegaran hati kami yang membuat kami ingin bercerai. Biarlah anak-anak-Mu boleh mengurungkan niat mereka Tuhan, oleh karena mereka mendengarkan firman-Mu, oleh karena mereka dijamah oleh kasih-Mu Tuhan. Tuhan melembutkan setiap rumah tangga yang terpisah. Kami percaya Tuhan boleh menuntun agar boleh rujuk kembali dengan pasangannya, kembali pada istri atau suami masa mudanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kami percaya kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengarkan boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam kehidupan saudara sekalian. Sampai bertemu lagi di next episode podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.